Shalom semuanya, kenalin nama aku Christine. Aku dari kelompok Alinda. Di sini aku mau sharing cerita tentang kebaikan Tuhan buat aku dan keluarga. Aku berasal dari keluarga yang bisa dibilang orang harmonis, dimana dari TK aku udah mulai kenal arti kata perceraian. Singkat cerita, saat aku SMA, keluargaku benar-benar diuji, dan lagi-lagi yang menimpa keluargaku adalah masalah orang ketiga di hubungan mamaku dan papaku. Ya, saat itu kondisinya ya hampir setiap hari aku lihat mereka berantem hebat. Bahkan di situ aku nyaksiin gimana mama hampir bunuh diri dan kejadian-kejadian pahit lainnya gitu. Sampai suatu ketika keluargaku sempat pencar, dimana aku ikut papa, terus adik dan kakakku ikut mama. Saat itu aku ngerasa keluargaku hancur. Aku nggak kayak orang-orang lain yang kayak keluarganya komplit. Terus setiap aku ke gereja ngeliat keluarga yang bareng-bareng ke gereja itu aku iri. Aku ngerasa kayaknya hidupku nantinya akan berantakan gitu. Akhirnya aku mulai cari-cari kesenangan di luar. Aku nongkrong-nongkrong sampai malam. Terus aku mulai minum-minuman beralkohol, dimana tujuannya saat itu ya cuma ngurangin beban pikiran aja gitu. Nggak sampai di situ, masalah terus-terusan datang bertubi-tubi dan bertahun-tahun, sampai ada di suatu keadaan dimana papa didiagnosa membengkakan jantung, daya pompa jantungnya itu tinggal 21%. Saat itu aku kelas 3 SMA dan pas banget lagi UN di situ. Aku bingung ngebagi waktunya, gimana aku harus ngurusin papa, gimana aku harus sekolah. Sampai suatu ketika ya aku lagi UN dan papaku tiba-tiba pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Dan puji Tuhan di situ ada mama yang jaga di sana di rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, setelah papa keluar dari rumah sakit, ya akhirnya memang kita keluarganya kumpul lagi, tapi dengan keadaan yang masih sama, sering ribut-ribut, berantem dan segala macamnya. Setahun 2 tahun berlalu dengan kondisi keluarga yang masih sama, masih sering juga ribut-ribut, dan diperparah dengan adanya penyakit jantungnya papa yang 1 bulan itu bisa 2-3 kali diopnam. Dan akhirnya saat itu kondisi finansial keluarga juga nurun drastis. Bahkan kita sampai yang jual-jualin apa yang kita punya gitu. Karena kondisi finansial yang segitu parahnya, ya aku terancam putus kuliah karena di situ aku udah semester 5 dan adikku juga masih sekolah, butuh biaya yang cukup besar. Akhirnya
Saat itu ya aku stres luar biasa. Kayak biasanya aku cari kesenangan di luar, nongkrong, minum minuman yang semakin parah, bener-bener yang kayak alap gitu minumnya. Lagi-lagi tujuannya ya buat ngeringanin pikiran aja sih, pengen lepas dari masalah, buat ngilangin stres. Dan disitu aku sadar dimana ternyata aku kayak gitu, nongkrong, minum itu cuma ngerasa happy sesaat aja. Begitu balik di rumah ya balik lagi, aku ngerasa kayak aku hancur, keluarga aku hancur, kayak gak ada damai sejahteranya. Sampai akhirnya aku keinget sama kesaksian dari ibu gembala, dimana waktu itu aku ikut youth, namanya Ci Sevi. Dia pernah ngomong kalau ketika ada masalah kita larinya ke kesenangan duniawi, ya kita nggak akan dapet yang namanya kebahagiaan, kita nggak dapet yang namanya damai sejahtera. Tapi ketika kita ada masalah dan larinya ke Tuhan, memang masalah kita berat, masalah kita kadang-kadang rasanya nggak habis-habis, tapi di dalam hati kita ketika kita cari Tuhan, ya Tuhan pasti damai, Tuhan kasih ketenangan gitu. Aku ingat kata-kata itu dari Ci Sevi, dan saat itu aku mau coba deh. Ci Sevi juga dulu pernah punya masalah yang sama, tapi dia bisa survive gitu sama masalahnya. Aku mau coba ikut saran dia deh, coba cari Tuhan gitu. Walaupun di situ ya aku ngerasa aku kecewa sama Tuhan, aku marah karena keluarga aku ya kenapa hancur kayak gitu. Cuman di situ aku nurunin ego, aku coba untuk cari Tuhan lagi. Ketika aku terpuruk, aku coba ngerenung dan doa gitu sama Tuhan, minta jalan untuk keluar dari masalah itu. Semenjak itu aku putusin buat balik lagi ke Tuhan. Aku kurangin nongkrong, aku kurangin minum-minuman alkohol gitu. Jadi ketika aku ada masalah, aku terpuruk, aku cuman diam di kamar dan berdoa. Udah itu aja yang aku lakuin. Sampai saat dimana aku berdoa, tiba-tiba aku juga tadinya gak percaya itu suara Tuhan atau bukan, aku juga bingung. Tapi pas aku berdoa, di situ aku dengar suara, yuk ikut aku, ikutin aja langkahku gitu. Setelah selesai berdoa ya aku cuma bisa diem, bengong. Aku juga gak ngerti itu suara siapa, tapi ya aku coba ngelogikain gitu loh. Mungkin itu suara Tuhan karena aku juga lagi berdoa sama Tuhan, aku lagi ngobrol sama Tuhan gitu. Saat itu aku coba, ya udah, urusan masalahnya tetap aku pikirin, cara selesai masalahnya aku tetap pikirin, tapi untuk kejadian-kejadian setelah itu ya aku pasrahin aja sama Tuhan. Dan setelah aku cari Tuhan, ya puji Tuhan juga aku dapat jalan untuk keluar dari masalah dimana aku harus selamatin
finansial keluarga, aku harus tetap lanjut kuliah. Di situ aku dapat jalan dimana online shopku jalan. Aku juga udah mulai kerja untuk bantu-bantu keluarga. Sampai akhirnya aku bisa selesai kuliah. Aku bisa selesaiin kuliah. Aku juga bisa bantu orang tua untuk selesaiin adik aku sekolah. Dan seiring berjalannya waktu juga finansial keluarga, puji Tuhan, semakin membaik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngalamin masalah yang sama atau masalah apapun itu, seberat apapun masalahnya, percaya aja, Tuhan tuh gak bakalan ninggalin kita. Tuhan gak bakalan biarin kita jatuh sampai tergeletak. Itu sih janji Tuhan yang aku ingat terus dan aku percaya. Tuhan itu tahu batasan kita, dimana kita sanggup atau enggak. Tuhan gak pernah kasih ujian ke umatnya, ke anaknya, melebihi batas kekuatan kita gitu. Itu aja sih sharing dari aku. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua yang nonton. Makasih udah dikasih kesempatan buat cerita-cerita. Tuhan Yesus memberkati.